Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Kiki Rahma Aprilia dengan NIM 4411419045 dari Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum genetika mengenai variasi sifat pada tanaman. Praktikum ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah genetika. Pada praktikum kali ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui variasi sifat pada daun jambu biji atau Psidium guajava, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui variasi panjang daun jambu biji atau Psidium guajava. Pada praktikum variasi sifat pada tanaman menggunakan alat dan bahan seperti bahannya yaitu 100 helai daun jambu biji atau Psidium guajava, penggaris yang digunakan nantinya untuk mengukur, ballpoint, dan kertas yang akan digunakan untuk menulis data sementara dari hasil praktikum. Langsung saja kita akan mengambil 5 daun yang tampak paling panjang dan 5 daun yang tampak paling pendek. Di sini saya telah menyiapkan 5 daun yang tampak paling panjang dan 5 daun yang tampak paling pendek. Langsung saja kita akan menghitung mulai dari daun yang tampak terpanjang. (13,5 cm) berarti 135 mm. Jadi pada pengukuran daun tampak terpanjang dan tampak terpendek diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menghitung 100 helai daun jambu biji atau Psidium guajava. Analisis data variasi sifat pada tanaman. Yang pertama, tabel kuantitatif. 5 daun jambu biji terpanjang dan 5 daun jambu biji terpendek. Tabel sebelah kiri berisi daun jambu biji terpanjang dalam satuan milimeter. Sedangkan tabel sebelah kanan berisi daun jambu biji terpendek dengan satuan milimeter. Kemudian kita akan memasukkan data yang telah kita ambil sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menentukan range atau sebaran dari ukuran panjang daun jambu biji atau Psidium guajava dengan menggunakan rumus yaitu range atau R yaitu B min A. B merupakan ukuran terpanjang daun jambu biji dalam satuan milimeter dan A merupakan ukuran terpendek daun jambu biji dalam satuan milimeter. Selanjutnya kita akan menentukan kelompok dari 100 helai daun jambu biji dengan menggunakan rumus kelompok atau K
Rumusnya 3,3 log N. N merupakan banyaknya helai daun jambu biji. Di sini N-nya yaitu 100. Kemudian kita akan menentukan interval antara kelompok satu dengan lainnya dengan menggunakan rumus interval atau I, yaitu R K-1. R merupakan range, yaitu 82, sedangkan K merupakan kelompok, yaitu 7-1. Selanjutnya yaitu nilai tengah atau X. X dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu batas atas kelas pertama dikurangi batas bawah kelas pertama dibagi 2 ditambah batas kelas bawah. Nilai X tiap kelasnya. Tabel distribusi frekuensi 100 helai daun jambu biji atau Psidium guajava. Pada tabel distribusi frekuensi ini terdapat 7 kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor, kolom yang kedua yaitu kelompok yang terdiri atas 7 kelompok, kolom ketiga yaitu ukuran. Ukuran didapatkan dari batas bawah kelompok 1 didapatkan dari A, yaitu ukuran terpendek daun jambu biji dalam satuan milimeter, yaitu 53, dan untuk intervalnya yaitu 14 menjadi 67. Untuk kolom yang keempat yaitu tali. Untuk kolom yang kelima yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah daun jambu biji yang didapatkan. Selanjutnya yaitu kolom ke-6 yaitu X. X merupakan nilai tengah dari pengelompokan ukuran. Dan kolom yang terakhir yaitu Fx. Fx merupakan hasil kali antara frekuensi dan nilai tengah. Untuk tali pada kelompok ke-1 yaitu sedangkan untuk nilai X-nya yaitu nilai X ini sudah kita cari pada nilai X tiap kelas. Selanjutnya untuk F kali X. Kemudian kita membuat histogram. Histogram distribusi frekuensi panjang daun jambu biji. Ini merupakan nilai tengah dan ini merupakan frekuensi. Sehingga didapatkan hasil bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada nilai tengah 89 dengan total 27.
sedangkan frekuensi terendah pada nilai tengah 158 dengan total 0. Setelah kita melakukan praktikum bacaan pertama mengenai cara mengetahui variasi panjang dari daun jambu biji atau Psidium guajava, selanjutnya kita akan melanjutkan ke praktikum bagian kedua, yaitu mengenai variasi sifat pada daun jambu biji atau Psidium guajava. Variasi karakteristik yang pertama yaitu mengenai tepi daun. Variasi sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tepi daun yang rata dan yang kedua yaitu tepi daun yang bergerigi. Selanjutnya mengenai variasi karakteristik yang kedua mengenai bangun dari daun. Di sini variasi sifatnya terdapat dua yang akan kita amati, yaitu yang pertama daun yang mempunyai bentuk bulat telur dan yang berbentuk sungsang. Variasi karakteristik yang ketiga yaitu mengenai ujung daun atau apex foli. Di sini variasi sifatnya itu ada dua, yaitu yang runcing dan ujungnya yang tumbel. Variasi karakteristik yang keempat yaitu mengenai pangkal daun atau basis foli. Di sini terdapat dua variasi sifat, yaitu yang pertama runcing dan yang kedua yaitu tumbel. Variasi karakteristik yang terakhir yaitu mengenai warna daun. Di sini variasi sifatnya terdapat juga dua, yaitu berwarna hijau tua dan yang kedua berwarna hijau kekuning-kuningan. Selanjutnya, variasi sifat pada daun jambu biji atau Psidium guajava. B. Tabel kualitatif. Pada tabel ini terdapat 5 kolom. Kolom pertama nama tumbuhan Psidium guajava. Kolom yang kedua yaitu variasi karakteristik, terdapat 5, yaitu tepi daun, bangun daun, ujung daun, pangkal daun, dan warna daun. Sedangkan untuk variasi sifat yaitu tepi daun variasi sifatnya rata dan bergerigi. Sedangkan untuk bangun daun variasi sifatnya bulat telur dan sungsang. Sedangkan ujung daun variasi sifatnya yaitu runcing dan tumpul. Sedangkan untuk pangkal daun variasi sifatnya yaitu runcing dan tumpul. Sedangkan untuk warna daun, variasi sifatnya yaitu hijau tua dan hijau kekuningan. Selanjutnya untuk talus berjumlah histogram distribusi frekuensi variasi sifat daun jambu biji.
variasi sifat yang pertama yaitu ada tepi daun, terdapat tepi rata dan tepi yang bergerigi. Frekuensi terbanyak terdapat pada daun yang memiliki tepi daun rata yang berjumlah 79, sedangkan variasi yang kedua yaitu pada bangun daun, frekuensi terbanyak pada bangun sungsang berjumlah 55. Untuk variasi ujung daun, frekuensi terbanyak pada ujung tumpul yang berjumlah 63, sedangkan pada pangkal daun, frekuensi terbanyak pada pangkal daun tumpul dengan frekuensi 59, dan variasi yang kelima yaitu adanya warna daun. Frekuensi terbanyak terdapat pada warna daun hijau tua yaitu berjumlah 71. Kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua variasi, yaitu variasi sifat dan variasi ukuran dari daun jambu biji atau Psidium guajava. Variasi sifat pada daun jambu biji dapat berupa tepi daun, ujung daun, bangun daun, pangkal daun, dan warna daun. Sedangkan variasi ukuran dari daun jambu biji yaitu adanya perbedaan ukuran pada setiap helai daun jambu biji. Variabilitas ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa yaitu adanya suhu, nutrisi, curah hujan, kelembapan, pH atau derajat keasaman, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam dapat berupa perbedaan adanya gen-gen yang terdapat pada setiap helai dari daun jambu biji. Variasi dari daun jambu biji merupakan variasi di tingkat gen. Hal ini dikarenakan variasi ini terjadi dalam satu individu atau dari satu pohon. Sekian praktikum saya mengenai variasi sifat pada tanaman. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.